Acara ini dipersembahkan oleh Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia dalam Inspirasi Pagi. Pemirsa, Surabaya menyandang predikat sebagai kota ramah anak dengan mengedepankan kesetaraan gender, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia. Pada tahun 2017 lalu, Pemkot Surabaya membangun Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini adalah ruang khusus bagi masyarakat Surabaya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, terutama untuk anak dan juga perempuan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Cucu untuk membahas lebih lanjut bagaimana Puspaga ini berperan terhadap masyarakat di Surabaya, terutama untuk menyelesaikan permasalahan terhadap anak dan perempuan. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini Pak? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Bapak, kita bicara soal kekerasan terhadap anak dan perempuan lagi nih Pak. Kan tahun 2017 Pemkot sudah membangun Puspaga. Tentunya ini bertujuan untuk membantu Surabaya, masyarakat Surabaya untuk menyelesaikan beragam permasalahan terutama terhadap kekerasan dan juga kenakalan begitu. Namun faktanya di Surabaya setiap tahun masih terus meningkat nih kekerasan dan kenakalan terhadap anak. Bahkan di bulan puasa ini saja sudah ada anak-anak muda yang trek-trekan motor, kemudian masih ada yang berkelahi dengan temannya dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih Pak sebenarnya peran Puspaga sendiri? Jadi kalau Puspaga sendiri saat ini sudah didekatkan ke masyarakat ya. Jadi sudah menyangkut ke tiap RW, jadi balai RW itu juga bisa untuk sarana apa istilahnya curhat buat ibu-ibu yang mengalami kekerasan atau apa, terus anak-anak juga. Jadi program dari Pak Mas Wali Kota, Mas Eri, jadi balai RW ini tidak dibiarkan sepi atau kosong atau hanya untuk mengurus administrasi. Jadi ada sinau bareng, ada apa ini ngaji bareng. Ya memang tidak semua balai RW di kota Surabaya memenuhi syarat. Tetapi pemerintah kota berkeinginan, bercita-cita supaya balai RW ini dijadikan tempat pusat kegiatan warga di tingkat lingkungan kampung. Ada berbagai macam cara dari pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan apa ya istilahnya menekan angka kenakalan remaja dan lain-lain. Salah satu contohnya di anggaran kemarin di Perda Perlindungan Anak dan Perda Kepemudaan itu kami menyantumkan bahwa pada saat musbangkel itu juga dilibatkan. Jadi di Surabaya ini ada yang namanya Forum Anak Surabaya. Jadi Forum Anak Surabaya itu dibentuk di tiap kelurahan. Jadi di tiap kelurahan itu pada saat musbangkel FAS ini diundang untuk mewakili anak-anak. Jadi kota Surabaya mencoba memberikan apa ya, kalau istilahnya kita bicara tentang anak-anak, kita harus jadi anak-anak. Iya, betul. Jadi sesuai yang topik kita minggu lalu, selama ini kita sebagai orang tua kan pinginnya anak A, B, C, D, E, F, G. Nah karena beberapa usulan saya diterima oleh pemerintah kota Surabaya, sekarang pemerintah kota Surabaya mencoba mendengarkan dari sisi anak. Jadi di musbangkel tersebut, baik dari pemuda maupun dari anak-anak, diberikan ruang khusus untuk speak up. Jadi di situ mereka akan mengusulkan, contoh mungkin anak Pak, saya butuh kegiatan menari di balai RW dan lain-lain. Nah itu memang dibuat seperti itu supaya kita mencoba mendengarkan keinginan dari anak-anak, keinginan dari pemuda. Kalau dibilang angka kenakalan remaja meningkat, iya, karena kita juga harus melihat juga demografi. Surabaya ini kan kota terbesar se-Indonesia ya. Kalau Jakarta kan provinsi, kalau Surabaya kan kota. Jadi kota terbesar se-Indonesia. Jadi pusat urban itu ada di sini. Banyak dari pemuda, banyak dari anak-anak remaja yang dari satelit kota Surabaya kalau mainnya juga ke Surabaya. Jadi contoh beberapa kasus yang terjadi di Surabaya memang kadang melibatkan anak di Surabaya, tetapi kami pemerintah kota Surabaya mencoba menyalurkan. Salah satu contohnya kami mencoba mengembangkan seni tradisional.
Seni tradisional dalam arti ada seni tari, ketoprak dan lain-lain. Ini di depan kita di Balai Pemuda Kota Surabaya itu sudah disediakan berbagai macam. Jadi ini juga saya mengajak pemirsa yang ada di Kota Surabaya, ayo kita pergunakan. Ini ada kursus untuk bahasa, berbagai macam bahasa asing ada. Terus juga untuk apa ini istilahnya anak-anak yang berkesenian tradisional, seni modern. Jadi pemerintah kota mendorong untuk anak itu kecerdasannya apa. Jadi dan kecerdasannya apa, di situ minat dan bakatnya juga dikembangkan. Kemarin di Disporapar saya juga mengusulkan bahwa tidak hanya di bidang olahraga saja, karena secara prestasi anak-anak di kota Surabaya ini luar biasa hebat. Ada beberapa juara Olimpiade Sains di tingkat internasional, di tingkat nasional. Nah, itu pemerintah kota Surabaya sudah menyediakan dana juga untuk mungkin adik-adik ini untuk bertanding baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena beberapa kasus yang lalu, beberapa anak SMA 21, anak SMA 21, SMA kan ikut provinsi. Tetapi kita melihatnya dari sisi pemuda, pemerintah kota Surabaya menyediakan, membantu, memfasilitasi adik-adik ini supaya bisa bertanding di Jakarta, di Kuala Lumpur. Jadi iya, kami pemerintah kota Surabaya mencoba untuk menyempurnakan. Kalau memang terjadi beberapa hal yang apa ya istilahnya di luar kendali kami berusaha secepatnya melalui Perda Perlindungan Anak ini kita lihat dari sektor apa yang bisa kita langsung benahi, langsung kita follow up, menindaklanjuti dari adik-adik yang tertangkap ini. Bahkan salah satu yang menurut saya luar biasa terobosan itu ada rumah anak prestasi. Di mana itu, Pak? Di Semolawaru. Oh, dan di beberapa tempat Semolawaru sama di daerah Sono Kawijanan itu sudah menyediakan. Jadi mungkin ada anak yang istimewa. Itu kita di situ memberikan terapi, memberikan konsultasi. Bahkan kalau bisa dilihat anak binaan di Ponsos Kota Surabaya, kalau saya lupa nama aslinya, tapi nama pekennya itu Mas Mukidi. Beliau tunarungu. Tetapi hasil foto jepretannya, saya termasuk salah satu pengagumnya ya. Itu bisa dilihat di IG-nya di Ponsos Kota Surabaya. Itu bisa dilihat dia bagaimana adik-adik yang istimewa ini bisa mendapatkan gambar yang sedemikian rupa bagus. Jadi ini memang pemerintah kota Surabaya mencoba mungkin untuk bersahabat. Rencananya tahun depan atau 2 tahun lagi setiap sekolah di Surabaya wajib menerima anak inklusi. Jadi tidak hanya terapi juga menyediakan juga pendidikan. Karena di Perda Perlindungan Anak berbunyi bahwa pemerintah kota wajib menyediakan baik itu pendidikan maupun kesehatan. Jadi untuk anak-anak kita sudah backup mulai dari dini kita temukan. Karena apa kita mempunyai beberapa program tersebut? Karena kami pemerintah kota Surabaya berteman baik dengan UNICEF. Makanya kemarin UNICEF CFCI mengajukan CFCI sehingga kota Surabaya berusaha untuk samalah dengan kota-kota yang ada di dunia. Gitu ya Pak. Berarti memang kenakalan anak di Surabaya ini nggak semuanya anak Surabaya begitu ya. Betul. Ada pengaruh dari anak-anak yang dari luar Surabaya. Kota satelit di sekitar Surabaya. Baik, kemudian bagaimana sih Pak sebenarnya menanggulangi ini? Karena kan kalau untuk kegiatan di Surabaya ini apakah bisa untuk anak-anak yang dari luar Surabaya? Iya, kalau untuk anak-anak Perda berbunyi semua anak di kota Surabaya, tidak hanya ber-NIK Surabaya, tetapi untuk pemuda dan lain-lain kami masih mengarahkan ke pemuda yang ber-NIK kota Surabaya. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah bilang ada pemuda yang nakal, anak-anak yang nakal. Kalau menurut saya mereka itu kelebihan energi. Begitu ya? Iya, nggak jauh beda Mbak. Saya dulu ini langganannya dipanggil BP. Gitu ya Pak? Iya. Kalau seusia kita yang dipanggil BP itu kan anak-anak luar biasa. Saya setiap operasi rambut kena. Bahkan sering membolos, iya saya akui. Telat masuk sekolah. Iya, telat masuk sekolah, dihukum guru. Tetapi yang
terobosan juga. Iya, berdasarkan pengalaman saya sharing dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Guru BP, waktu itu saya disadarkan dengan guru BP, diajak ngobrol waktu itu masih SMP 25, diajak ngobrol dari hati ke hati, ya mulailah kebentuknya saya, dalam artian dia mengarahkan saya ke kegiatan-kegiatan positif, ya main musik, ya berorganisasi. Akhirnya energi yang selama ini saya gunakan untuk ya tindakan yang negatif, akhirnya habis untuk yang positif. Nah, itu juga dipakai di Surabaya, ada teman sebaya, teman curhat sebaya, guru BP diberi soft skill supaya ketika menemukan anak-anak atau cucu-cucu yang baru, yang ya quote and quote memang kelebihan energi, jadi dia didampingi, soft skillnya diarahkan, dia sebenarnya ini larinya kemana sih anak ini? Tidak hanya tidak hanya memberikan punishment yang hanya menulis 1000 kata saya tidak akan mengulanginya, tetapi juga dilihat anak ini positifnya di mana. Sama seperti kemarin ketika saya usulkan ke Dinas DP3 APKB, bahwa ketika ada anak asongan atau adik-adik yang berjualan, jangan langsung dipanggil orang tuanya terus kemudian istilahnya diberi punishment. Tapi saya mendorong kepada DP3 APKB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Di tiap sekolah kan pasti ada kantin. Iya, betul. Nah, itu harus dilibatkan di kantin tersebut. Jadi jiwa entrepreneurnya, daripada dia bawa donat yang lagi viral di Surabaya kan, anak yang gemuk bawa donat itu kan yang muter-muter, daripada dia jualan donat di daerah Kedung Doro atau di tengah kota yang lalu lintasnya kencang kan membahayakan juga. Kenapa kalau adik ini tidak diasah sekalian bakatnya untuk mengelola kantin sekolah? Gitu ya, Kan sama-sama. Iya, kan? sama aja. Sama kan jualannya. Sama jualannya. Jadi adik ini didampingi oleh guru pembimbing bagaimana mengasah minat dan bakatnya. Karena bagi saya secara pribadi tidak ada anak yang berbuat nakal. Hanya kelebihan energi aja yang tinggal. Ya kita sebagai orang tua ya karena anak bapaknya kan pendiam kayak saya, jadi anaknya kan nggak jauh beda juga. Ya saya kasih contoh seperti anak saya itu kalau tidak melampiaskan energi, maka rumah akan berantakan. Karena mainan, karena dia melempar dan lain-lain. Kita sebagai orang tua harus tahu, paham anak ini sebenarnya energinya di mana. Ya saya sebagai orang tua kebetulan anak saya gemar lari, ya mau nggak mau ya saya ajak ke lapangan. Ya saya ajak main di situ atau taman-taman kota. Ya kita habiskan energi dia untuk bermain. Jangan anak yang sudah aktif kegiatan malah diberi les A, les B, les C, les D. Malah pusing anaknya. Malah pusing gitu loh. Jadi biarkan dia berekspresi, kita sebagai orang tua tinggal mengarahkannya aja. Yang terpenting adalah kita harus panjang sabar kalau mendidik anak. Baik. Nah, kalau tadi kan sempat disinggung ada anak yang jualan donat yang lagi viral di Surabaya. Dan juga masih banyak anak-anak yang ngamen, yang ngemis, gitu. Itu gimana Pak dari pemerintah Kota Surabaya sendiri menangani anak-anak ini gitu? Karena mereka sebenarnya juga sekolah juga kan, mereka juga ada orang tua gitu. Tapi kenapa mereka masih ada di jalanan? Untuk ngamen, ngemis dan lain sebagainya. Nah, itu yang sering saya singgung di DP3 APKB. Karena apa? Karena kantor DP3 APKB itu kan dekat dengan Jalan Kedung Doro, pusat kuliner street food di kota Surabaya ya. Kadang kita makan jam 10, jam 11 masih ada anak dan lain-lain. Nah, saya mendorong DP3 APKB untuk pendekatannya itu untuk melihat anak ini sebenarnya anak ini potensi. Contoh, di Surabaya salah satu anak tidak mampu, dia bisa di daerah Surabaya Timur, itu adik ini bermain biola sangat-sangat fasih, dia otodidak. Jadi itu yang bisa sekiranya ditemukan. Contoh yang saya bilang tadi, ketika kita ketemu anak-anak yang mengamen atau yang apa, kita lihat aja apakah anak ini memang senang musik, ada bakat musik di situ. Kalau memang ada bakat musik, kenapa pemerintah kota kan sering buat event anak-anak? Kenapa nggak ditampilkan aja sekalian? Iya kan, daripada dia di jalan dan apa istilahnya membahayakan anak tersebut. Dan itu
wajib dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas DP3 PKB. Dan ini teman-teman dinas ini di bawah naungannya Bu Ana, kadisnya, Bu Kadis, itu mulai menata bagaimana ketika ketemu dengan anak-anak seperti itu, dia tidak hanya diberikan punishment, tetapi dilihat secara holistik, anak ini potensinya di mana. Tetapi sekali lagi sis, yang lebih banyak itu adalah masyarakat yang memang nyun sewu, pendidikannya rendah. Orang tuanya. Iya, ekonominya. Jadi contoh ada beberapa kasus, ya ini yang terjadi di masyarakat. Ada orang tua yang memang kalau bahasanya saya mengeksploitasi anak ini supaya dapat bantuan gitu loh. Jadi DP3A itu pernah menangani juga ada ayah sudah ditinggal ibunya, anaknya 3 sudah dibantu dinas, terus kemudian sudah dapat bantuan dan kemudian dia pindah tempat lagi seperti itu lagi. Jadi menjual kesedihan dari anaknya. Iya memang 1001 ya, tetapi kami dinas DP3 PKB mencoba untuk saat ini ketika menemukan hal seperti itu, kalau memang orang tuanya seperti itu, kita akan menaruhnya di beberapa shelter anak yang sudah ada di Kota Surabaya. Gitu ya? Iya, ada rumah anak yang di Wonocolo itu saya sedikit lupa namanya, rumah anak prestasi. Terus ada kampung anak negeri yang memang dibuat untuk anak-anak supaya lebih berprestasi dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan kalau kita ke Liponsos Kepote itu kita bisa melihat bagaimana adik-adik yang memang adik-adik istimewa ini kalau bahasanya saya dididik sedemikian rupa supaya anak-anak ini menjadi mandiri. Baik. Kemudian bisa mencapai yang dicita-citakan dan yang terkhususnya supaya membantu ekonomi keluarganya. Baik. Iya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang anak nih Pak, kita sekarang ke perempuan. Iya. Saya melihatnya dari kacamata saya sendiri ya, bahwa masih banyak sekali perempuan terutama yang usianya mungkin 20 sampai 30 ini masih menjual diri begitu. Masih banyak sekali meskipun ada beberapa tempat yang sudah ditutup oleh Pemkot dan lain sebagainya, tapi masih ada saja perempuan yang seperti itu. Nah, ini bagaimana dari pemerintah Kota Surabaya? Kalau kita menghilangkan itu kan juga susah. Iya. Karena ini kota yang besar. Bahkan mulai zamannya Nabi Lut sampai sekarang itu kan susah. Tetapi kami pemerintah Kota Surabaya mencoba untuk bagaimana seminim mungkin perempuan itu dihargai, perempuan itu bisa berkarya di Kota Surabaya. Terkhususnya beberapa dinas UMKM sudah menggandeng remaja, ibu-ibu muda supaya bangkit membantu ekonomi suaminya. Terus kemudian ada Disporapar, itu beberapa anak-anak yang berpotensi itu didorong sedemikian rupa menjadi entrepreneur muda. Bahkan saya ini bercita-cita dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, sempat dengan Kabid kita diskusi, kita mau kalau bisa Surabaya itu mengadakan event di mana anak-anak muda baik laki perempuan diberikan booth untuk menampilkan masing-masing bakatnya, masing-masing usahanya diberi booth di situ. Ya, kalau dulu zamannya kita kan J-Clut. Iya. Mungkin ada Surabaya Clut atau apalah terserah. Bagi saya banyak anak muda ini diberi ruang. Bahkan saya lupa ada merek dari anak Surabaya yang buat gitar. Kebetulan kan saya suka musik. Suaranya juga bagus, nggak kalah Fender, nggak kalah produk luar negeri yang punya nama. Tetapi saat ini memang kami di DPRD Kota Surabaya, khususnya saya mendorong supaya diberikan wadah ruang yang sebesar-besarnya buat anak muda. Bahkan kemarin saya ngobrol, terakhir pemerintah kota kapan nih menciptakan Ahmad Dhani baru, menciptakan Ari Lasso. Bahkan terakhir salah satu musisi Kota Surabaya, Lati ya, itu kan
dari Surabaya dia hijrah ke Jakarta, tekanannya di Jakarta. Beda kalau zamannya kita dulu, zaman saya kan ada Dewa 19, ada Bumerang, tapi kemana itu semua? Karena di Surabaya sendiri saat ini jarang sekali mengadakan event untuk anak-anak muda bisa mengasah. Bahkan anak Surabaya ini dibilang pandai-pandai. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya berkunjung di salah satu SD Muhammadiyah, itu sudah punya grup band anak-anak kecil dan itu skillnya ya lumayan sih kalau diasah. Makanya ini kami di DPD Kota Surabaya mendorong bagaimana Kota Surabaya ini menjadi tempat event. Bahkan di beberapa tempat di Kota Surabaya dibuatkan lapangan skateboard, tapi jarang digunakan. Karena tapi sebenarnya apa sih Pak kendala dari Kota Surabaya sendiri? Kenapa kok sulit untuk mengadakan acara-acara yang dikhususkan untuk anak-anak dan juga pemuda di Surabaya? Apa kendala sebenarnya? Kendalanya sebenarnya ya yang pertama itu yang pasti pasca pandemi. Betul. Ya memang pemerintah Kota Surabaya berfokusnya itu mayoriti memang di pembangkitan sektor ekonomi. Tetapi kami pemerintah Kota Surabaya juga merancang bagaimana sisi kehidupan dalam artian apa ya istilahnya kesehatan, pendidikan ini mulai kita tata. Contohnya di Surabaya kan sudah dibangun ini Rumah Sakit Surabaya Timur. Besok ini untuk spesialisnya ibu dan anak. Jadi menurut desain yang diberikan Dinas Kesehatan ke Kota Surabaya, rumah sakit ini dibuat tidak semirip mungkin rumah sakit. Jadi rumah sakit yang kesannya ketika anak ke situ tidak takut, melainkan dia merasa aman, safe. Oh, aku mainan di sini. Jadi istilahnya bagaimana menciptakan nuansa nuansa anak-anak, nuansa happy, ceria ketika masuk ke rumah sakit. Selama ini kan kalau kita masuk ke rumah sakit kan kita sudah tegang, tembok putih, aromanya. Jadi ini mungkin ya kalau menurut planningnya itu memang dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak yang sakit berkunjung ke situ tidak down mentalnya. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini ya memang kalau dibilang pemerintah kota sudah mulai menggandeng ya beberapa waktu yang lalu di Balai Pemuda diadakan main drum bareng. Kemarin saya kebetulan teman-teman yang main ini kan masih teman main band dulu. Saya yang hijrah, mereka yang tetap di dunia musik ya. Jadi kita ngobrol, bahkan saya punya keinginan bahwa teman-teman main musik itu apakah itu dia underground, apakah itu dia musik punk, diberi kesempatan. Karena ketika anak-anak muda ini diberikan ruang untuk mengeluarkan energinya, saya pastikan kenakalan itu tidak akan ada. Gitu ya Pak. Sudah capek dengan kegiatan positifnya itu tadi ya. Jadi pemerintah ini hanya cukup memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak-anak, pemuda dan juga untuk perempuan begitu. Betul. Kemarin itu saya ketemu dengan beberapa musisi di Kota Surabaya, musisi adik-adik yang apa istilahnya yang berprestasi di bidang musik, yang mereka bilang sudah Pak, Mas Bro, carikan saja izinnya. Untuk masalah biaya dan lain-lain kami sudah bisa mengcover. Jadi ini mulai dari teman-teman seniman itu mulai juga bergerak. Tidak hanya untuk apa ini modern ya. Di beberapa kayak di Warna Budaya kemarin kerjasama dengan beberapa universitas. Itu di daerah Jambangan Warna Budaya itu mulai anak-anak muda gemar main ludruk. Oh, berarti sudah ada kemajuan begitu ya Pak ya. Dan tidak lepas dari pakem. Pakemnya dalam artian ya mereka mencoba sesuatu yang baru, dan saya sedikit bangga ternyata anak-anak muda di Surabaya masih mencintai seni tradisional lokal gitu ya. Baik, Pak, kita kembali lagi ke Puspaga yang sudah didirikan Pemkot tahun 2017. Menurut Pak Cucu sendiri, bagaimana kinerja Puspaga sampai saat ini, mulai dari 2017 sampai saat ini 2024? Apakah sudah cukup membantu ataukah mungkin ada kritik nih untuk Puspaga dari Pemkot Surabaya sendiri? Kalau kritik
pastinya ketika saya duduk pertama kali tahun 2019 saya sudah mengkritik habis-habisan, itu yang pertama. Gimana nih Pak? Karena bagi saya yang namanya puspaga itu tidak bisa hanya di satu tempat di Siola saja. Betul. Dan masyarakat pun tidak mengenal apa itu puspaga. Iya. Bahkan kami fraksi PSI setiap saat, setiap waktu ketika rapat dengan Dinas DP3 APKB, kami mendorong harus ada tempat penitipan anak. Jadi puspaga itu nantinya kami berkeinginan fraksi PSI ada tempat buat orang tua yang suami istri bekerja bisa menaruh anaknya di situ. Nanti Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan edukasi, nanti Dinas Kesehatan memberikan nutrisi, gizi. Gitu ya Pak ya. Jadi anak dididik karena berdasarkan pengalaman saya suami istri dulu bekerja. Kemudian anaknya kan di rumah. Untung ada mertua yang bantu atau ibu yang bantu. Coba kalau kita merantau terus kemudian anak itu dititipkan tetangga, sis boleh lihat di beberapa permisi nyuwun sewu di dekat kos-kosan di dekat kawasan industri itu kan dititipkan orang-orang. Dan akhirnya yang kita takuti ketika anak itu misunya lancar. Berarti ini untuk Pemkot Surabaya sendiri memang puspaga harus ada di banyak titik begitu. Jangan hanya di Siola aja. Betul. Karena rata-rata masyarakat juga males datang ke Siola begitu. Kalau misalkan mungkin ada di setiap kecamatan minimal ya Pak ya, kalau kelurahan belum bisa ya di kecamatan gitu kan. Ibu-ibu ini kan pasti lebih sering datang ke kecamatan begitu. Saya sepakat karena pada saat saya 2019 menjabat anggota DPRD ketika rapat waktu itu Dinas DP5A ya, puspaga. Apa itu puspaga? Makanan apa itu puspaga? Iya kan, boleh sekarang kita survei aja tahun 2024 ini, kita tanya random lah, kita keluar ke situ. Belum banyak masyarakat yang tahu tentang puspaga. Betul. Apa itu puspaga? Mereka rata-rata puspaga apa ya? Jadi itu yang memang PR karena memang pemerintah Kota Surabaya ini seringkali kita ingatkan terkait masalah sosialisasi. Baik, itulah tadi pesan untuk pemerintah Kota Surabaya agar puspaga ini lebih merata, tidak hanya di satu titik aja di Siola, karena kenyataannya masyarakat ini masih malas datang ke Siola untuk hanya sekedar mengadukan masalahnya begitu. Jadi harapannya ke depan agar puspaga bisa lebih merata, minimal ada di setiap kecamatan supaya ibu-ibu dan juga anak-anak ini nggak males datang gitu ya untuk melaporkan atau mengadukan masalahnya, sehingga bisa menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Surabaya. Dan itulah tadi perbincangan saya bersama Pak Cucu pada topik hari ini, dan kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lainnya, dan sampai jumpa.